Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Amir bin Fuhairah adalah merupakan sahabat mulia yang telah banyak berjasa untuk agama Allah. Dia adalah bekas budak Abu Bakar As-Siddiq serta termasuk kaum muhajirin yang pertama-tama memeluk Islam. Beliau juga termasuk sahabat yang terkena berbagai siksaan oleh kaum kafir Quraisy demi mempertahankan agama Allah. Walau demikian, semua cobaan itu dihadapinya dengan keteguhan iman dan juga keyakinan yang kuat, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Lantas, bagaimanakah kisah Amir bin Fuhairah, sahabat mulia yang beruntung bisa meraih mati syahid dan jasadnya langsung diangkat ke langit sekaligus dikuburkan oleh malaikat? Berikut ini adalah kisahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun, sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Amir bin Fuhairah lahir di As dan menjadi budak Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah. Tufail adalah saudara laki-laki Aisyah binti Abu Bakar dari pihak ibunya yang bernama Ummu Ruman. Ummul Mukminin Aisyah bercerita, Amir bin Fuhairah adalah budak Tufail, lantas dia masuk Islam. Abu Bakar kemudian membelinya, lalu dia dimerdekakan. Sebelumnya dia adalah seorang budak penggembala kambing milik tuannya. Amir bin Fuhairah adalah seorang sahabat yang bisa dijadikan contoh dalam kesabaran serta ketabahan. Memang, sahabat mulia ini tercatat sebagai sahabat yang terpinggirkan dalam sejarah. Ia tidak dipedulikan oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga kedudukannya tidak beranjak dari ruang lingkup perbudakan saja. Dahulu, ia termasuk dalam golongan orang-orang yang tertindas di muka bumi, karena ia selalu menerima berbagai macam siksaan dari kaum kafir Quraisy. Walau demikian, ia tetap teguh dalam keimanannya. Manakala cahaya keimanan telah tertanam dalam dirinya, berangsur-angsur kedudukannya meningkat ke jajaran orang-orang terkemuka, yaitu kaum terkemuka Islam, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah, Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang jasanya selalu dikenang pada peristiwa hijrah, yaitu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Sebagai pejuang tangguh pembela Rasulullah SAW, saat itu ia mempunyai peran penting yang tidak pernah dilupakan. Ketika Nabi hijrah, ia bertugas sebagai penyedia kebutuhan logistik Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni dengan mendatangi keduanya membawa kambing peliharaan agar susunya dapat mereka minum. Bahkan, ia juga menghilangkan jejak kaki Abdullah, putra Abu Bakar, sehingga orang kafir Quraisy tidak menjadikannya sebagai petunjuk tentang keberadaan Nabi dan sahabatnya itu. Sebab Abdullah ini senantiasa bermalam di tempat persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kembali menceritakan, Abdullah bin Abu Bakar adalah seorang pemuda yang cerdas dan berwawasan luas. Menjelang sahur dia keluar dari gua, lantas berbaur dengan orang-orang Quraisy Mekah pada pagi harinya, memperlihatkan seakan-akan dia bermalam di Mekah. Dia selalu menyerap informasi yang didengarnya tentang rencana jahat orang-orang Quraisy pada siang hari, lalu menyampaikannya kepada mereka berdua pada malam harinya. Sementara Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, bertugas sebagai penggembala domba yang menyediakan susu untuk keduanya. Amir menggiring domba tadi ke tempat Nabi dan Abu Bakar beberapa saat setelah waktu Isya. Keduanya dapat bermalam dengan persediaan susu kambing yang disiapkan olehnya, hingga Amir membangunkan mereka pada pagi buta. Hal itu dilakukan setiap malam hingga berlalu 3 malam. Amir pun menggiring kambingnya mengikuti jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar setelah Abdullah berangkat ke Mekah agar jejaknya terhapus. Demikianlah Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu
menghilangkan jejak-jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar sehingga tak seorang pun tahu kepergiannya ke gua, serta tidak menjadikan hal itu sebagai petunjuk untuk menuju tempat persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun kisah mati syahid sahabat yang mulia ini di jalan Allah, ringkasnya dituturkan bahwasannya Amir bin Malik yang dikenal sebagai ahli senjata tombak datang menemui Rasulullah dengan membawa hadiah untuk beliau. Lalu Rasulullah menawarkan Islam kepadanya. "Aku tidak menerima hadiah dari orang musyrik." Amir pun meminta, "Utuslah bersamaku beberapa sahabatmu. Aku yang akan menjamin keselamatan mereka." Lalu Rasulullah mengutus beberapa sahabat, di antaranya Al-Munzir bin Ammar As-Saidi yang disebut-sebut sebagai orang yang dimerdekakan untuk mati, guna memantau penduduk Najd. Kedatangan utusan itu pun terdengar oleh Amir bin Tufail, salah seorang tokoh penduduk Najd. Maka dia segera menyuruhkan Bani Sulaim agar menyerang sekelompok utusan itu bersamanya. Amir bin Tufail membunuh mereka di Bir Maunah, kecuali Ammar bin Umayyah Ad-Damari. Amir bin Tufail menangkapnya dan mengirimkannya ke Madinah. Sampai di Madinah, Ammar bin Umayyah segera menemui Nabi dan menceritakan apa yang terjadi. Di antara utusan yang terbunuh ialah Amir bin Fuhairah. Urwah, salah seorang perawi hadis, menyebutkan bahwa Amir bin Fuhairah termasuk yang terbunuhnya waktu itu. Namun, mereka tidak menemukan jasadnya ketika ingin menguburkannya, tetapi mereka melihat para malaikat menguburkannya. Kemudian Rabi'ah bin Amir bin Rabi'ah bin Malik menusuk Amir bin Tufail di bagian pahanya dengan tombak hingga tembus. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan satu riwayat dari Hisham bin Urwah bahwa dia mengatakan, "Ayahku menceritakan kepadaku ketika para sahabat dibunuh di Bir Maunah dan Ammar bin Umayyah Ad-Damari ditawan. Amir bin Tufail bertanya, 'Siapakah ini?' seraya mengisyaratkan kepada salah satu korban terbunuh. Ammar bin Umayyah menjawab, 'Ini adalah Amir bin Fuhairah.' Amir bin Tufail lalu berkata, 'Sungguh, aku telah melihatnya setelah dibunuh diangkat ke langit. Bahkan aku melihat dirinya di antara langit dan bumi, kemudian diturunkan lagi.' Saat berita kematian mereka sampai kepada Nabi SAW, beliau mengabarkan kepada kaum muslimin berita kematian mereka. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya sahabat-sahabat kalian telah terbunuh.' Mereka memohon kepada Rob mereka dengan berkata, 'Wahai Rob kami, sampaikanlah perihal kami kepada saudara-saudara kami tentang sesuatu yang membuat kami ridho terhadapmu dan engkau ridho terhadap kami.' Maka Allah mengabarkan berita mereka. Kisah ini menunjukkan adanya karomah atau keistimewaan Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, yaitu berupa kejadian luar biasa yang Allah utarakan kepada salah satu walinya. Dan para sahabat mulia adalah orang-orang yang paling layak mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kejujuran dan tanda-tanda keimanan mereka serta perjuangan mereka sangat jelas untuk membela agama Allah. Sahabat muslim, demikianlah kisah dari sahabat mulia ini, yaitu Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, yang semasa hidupnya sangat berjasa untuk membela agama Allah, dan Allah membalasnya dengan memberikan kedudukan yang tinggi di surga, karena Allah melihat kesungguhannya dalam mempertahankan keimanan dan perjuangannya untuk membela Rasulullah dan agama Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.